Halo teman-teman, selamat datang di channel tentang kopi. Oke, jadi untuk video ini gue akan lebih fokus kasih lihat teman-teman tuh gimana sih hasil espressonya, ekstraksinya seperti apa. Terus gimana cara untuk steamnya yang benar posisinya gitu-gitu ya. Jadi buat teman-teman yang belum nonton video review dari KF602 ini, silahkan nonton di sebelah sini. Nanti gue akan cantumkan karena di situ gue udah jelasin ada ya secara garis besar tips and triknya apa, terus kelebihannya apa, kekurangannya apa gitu. Pertama-tama di sini gue akan pakai yang double basket aja. Jadi nanti gue akan pakai kopinya 20 gram, grind size-nya itu mirip seperti garam dapur atau lebih halus lagi lah gitu ya. Nah pertama teman-teman nyalain dulu mesinnya, yang pasti harus dicolok dulu. Terus nyalakan ada di sebelah kanan mesin, di video udah gue kasih tahu. Nah nanti baru pertama kali dinyalain ini warnanya akan merah nih. Kalau teman-teman kelihatan tulisan ACA-nya merah tuh sebentar banget, terus dia langsung warnanya jadi lampunya warna putih gitu teman-teman ya. Nah ini tunggu aja sekitar 5 menit gitu ya supaya bener-bener panasnya tepat, supaya pada saat teman-teman brewing dan bikin untuk steamernya juga lebih bagus. Nah tapi kalau cara gua seperti ini teman-teman. Jadi pertama kali pas udah nyala gitu, pas tulisan ACA-nya ini sudah berwarna putih, teman-teman puter untuk yang knopnya ke arah kiri yang ada gambar cangkir gitu ya, cangkir panas gitu, terus nyalain dulu. Tuh teman-teman lihat 3 detik dulu dia nyala, terus berhenti, 3 detik mati, baru kemudian nyala lagi. Nah ini harus teman-teman matiin secara manual. Udah mati. Nah ini teman-teman perhatikan. Di sini dia akan keluar air dulu nih. Kalau pertama kali gua nyalain nanti mungkin akan kedengeran suaranya. Tuh. Tuh ya. Nah, sekitar 2 detik baru keluar uap. Nah, terus dengar. Tuh. Nah, itu dia nyedot air sama biar uapnya kenceng gitu, teman-teman. Nah, maksudnya itu kenapa jangan teman-teman langsung masukin jaknya, karena nanti takutnya akan watery gitu. Nah langsung aja, nggak usah banyak babibu ya kan. Gue nanti akan langsung kasih lihat teman-teman gimana hasil espressonya dia gitu. Oke teman-teman, nah ini beansnya gue pakai 20 gram. Kalau di grinder VEMA 600N gue pakai settingannya 1,5. Pertama kita giling dulu, matiin. Terus ini gue pakainya yang pressurized dulu ya teman-teman, lihat ya tuh. Jadi nanti baru gue pakai yang unpressurized gitu. Oke, kita masukkan kopinya dulu. Nah karena seperti di video kemarin gue bilang kan dari sendok takarnya ini udah dapet kayak temper juga. Nah hari ini gue akan pakai tempernya dia, dan kita lihat dengan teman-teman beli satu set gini udah bisa menghasilkan espresso yang bagus atau belum gitu. Coba ya, ini kita tamping. Oke, sudah rata seperti ini teman-teman lihat. Nah ini gue mau panasin gelasnya dulu. Oke, ini akan gue close up biar teman-teman lihat gimana ekstraksinya dia. Oke teman-teman, ini kalau sudah, nah ini dia masukinnya miring gini teman-teman ya. Miring ke arah jam 9, terus teman-teman puter sampai tuas ininya ke arah angka 6. Nah terus langsung teman-teman nyalain aja. Kita lihat berapa detik. Nanti di 20 detik akan gua matiin. Ini 21 detik teman-teman, lihat kremanya.
ya. Ini menurut gue bukan fake krema sih, ini lebih mendekati ke real krema. Tuh lihat ya, gitu. Ini udah tadi 21 detik, ini sekitar 40 mili nih kalau segini tuh, lihat ya. Ini kremanya masih tebal gitu. Sekarang kita cobain rasanya dulu nih. Tuh kan, rasa espressonya dari mesin ini tuh udah mendekati kayak hampir mendekati mesin-mesin espresso yang untuk home use tapi yang ukurannya lebih besar ya gitu. Jadi dia rasanya lebih kompleks dibandingkan kalau gue kebetulan punya mesin DeLonghi yang EC155. Itu sistem unpressurized-nya tuh kurang greget kalau menurut gua ya. Tuh ini kremanya aja masih ada tuh, ya kan. Oke sih, bodinya dapat, sweetnya dapat, terus rasa asli dari kopi ini juga keluar gitu. Kebetulan ini gue pakai 80% Arabica, 20%-nya Robusta gitu teman-teman. Oke, abis ini gue langsung akan kasih lihat teman-teman gimana hasilnya kalau pakai basket yang unpressurized. Oke, sekarang nih gue mau pakai basket yang unpressurized. Kopinya sama 20 gram, tapi gue bikin agak sedikit lebih halus gitu. Sedikit lebih halus ya teman-teman. Terus gue tampingnya juga pakai yang ini ya, pakai yang plastik. Gue belum pakai temper yang ini. Nanti temper yang ini gue pakai untuk pada saat bikin latte. Tamping. Nah, yang perlu teman-teman ingat ya, tamping itu tuh bukan sebenarnya, poinnya tuh bukan cuma keras. Jadi lebih fokusnya tuh permukaan kopinya harus rata gini teman-teman tuh ya. Tuh, harus rata gini. Nah, langsung ya. Oke, masukin kayak biasa ya ke brew headnya, pasang, terus nyalain deh. Kita lihat preinfusi dulu. Tuh teman-teman lihat ya, hasilnya luar biasa tuh. Sebenarnya dengan yang pressurized juga bisa seperti ini, tapi harus tampingnya tuh harus bener-bener tepat gitu loh. Terus harus dibikin lebih ini lagi, lebih halus lagi. Oke, teman-teman lihat. Tuh kremanya, lihat jalan-jalan. Deh, cantik bener ya kan. Ya enggak tuh. Oke, sekarang dicoba dulu rasanya nih ya. Ngomong-ngomong tadi gue ekstraknya 23 detik. Kalau yang pressurized tadi 20 detik. Cobain dulu nih. Ya. Kalau dari segi rasa memang lebih terasa jelas layer-layernya tuh di kalau pakai yang unpressurized ini gitu dibandingkan dengan yang pressurized. Tapi untuk pressurized itu kenapa sih gue nggak sarankan untuk bikin lebih halus lagi, karena kalau teman-teman perhatikan ini lubang di belakang cuma satu ya, seperti ini. Lubang di depan banyak ya kan. Nah, kalau misalkan sampai terlalu halus, gue takutnya nanti banyak bubuk-bubuk kopi yang masuk ke dalam rongga antara yang lubang ini sama yang lubang ini. Karena dia di tengah-tengah sini teman-teman nih, di tengah-tengah sini nih, dia tuh ada rongga lagi. Nah, takutnya kalau misalkan gue paksakan lebih halus lagi, itu banyak bubuk yang masuk ke dalam, takutnya nanti berjamur
gitu. Jadi lebih baik jangan terlalu dipaksain pengen bener-bener supaya kremannya tebel gitu, karena nanti kalau misalnya teman-teman paksain gilingannya jadi bener-bener halus, nanti tuh jatuhnya over extracted gitu. Gue udah ngulik-ngulik maksimal paling halus bisanya cuma di setting yang seperti tadi gitu. Kalau untuk yang unpressurized ini teman-teman lihat kremanya masih bertahan banget tuh ya, bodinya kerasa lebih tebel, terus sweetnya lebih naik, aromanya juga lebih kuat gitu. Nah abis ini gue akan langsung kasih lihat teman-teman, bisa nggak sih mesin ini bikin latte art gitu. Pasti itu yang dicari sama teman-teman. Oke, langsung aja nanti gue akan kasih lihat teman-teman gimana cara bikin latte artnya. Sekarang gue mau tunjukin teman-teman lebih fokusnya ke gimana cara frotting susunya sih, gimana tipsnya supaya teman-teman bisa dapat microfoam yang bagus ya. Tapi seperti biasa dari awal dulu gue bikin espressonya sama seperti tadi, kopinya 20 gram, terus gue pakai coffee basketnya yang pressurized karena kremanya menurut gue sudah cukup bagus. Jadi langsung aja gue langsung close up ke mesinnya, sekalian nanti gue kasih lihat teman-teman gimana cara frotting susu pakai mesin espresso KF6002 ini. Oke, kali ini gue tampingnya pakai yang besi ya. Ingat teman-teman ya, tamping itu bukan melulu tentang keras atau enggaknya, tapi lebih ke rata atau enggaknya teman-teman gitu. Cara lihatnya rata atau enggak bagaimana ya, dilihat ininya permukaannya rata atau enggak. Nah memang paling enak kalau teman-teman jarinya panjang, terus teman-teman bisa pegang seperti ini sambil diputar, jadi teman-teman bisa rasain kira-kira bagian mana yang agak tinggi, bagian mana yang agak rendah gitu. Setelah itu dipolish, angkat. Sudah. Nah langsung kita ke proses brewingnya. Masukin, puter, terus nyalain deh. Nah ini pakai yang pressurized, tapi seperti yang gue bilang tadi, grind size-nya akan gue bikin sedikit lebih halus gitu supaya kremanya tebal ya. Nanti detik ke 25 baru gue matiin. Oke, nah sekarang gue akan close up ke proses frottingnya. Oke, jadi seperti yang gue bilang di awal, ini teman-teman knobnya teman-teman putar dulu ke arah kanan supaya dia nanti airnya keluar terlebih dahulu ya. Nah ini masih menunggu tuh, keluar air dulu. Nah kalau udah kencang seperti ini biasanya putar ke tengah. Ini harus cepat ya teman-teman ya, baru teman-teman masukin gini. Nah kalau proses ini tipsnya gue saranin teman-teman masukin agak ke dalam dulu, terus nyalain supaya susunya muter dulu. Nah kalau teman-teman udah lihat susunya muter, baru diturunin sampai kedengeran seperti buih gini. Ini terus sampai si buih-buihnya halus. Nah kalau misalkan gini, nah tuh teman-teman gini ya, lihat ya. Kalau sekiranya cukup, masih ada buih-buih yang besar, nggak masalah. Nah ini ya teman-teman, masukin sampai ke dalam biar si susunya ini berputar. Kalau panasnya udah cukup, matiin. Nah terus jangan lupa teman-teman langsung bersihin steam tipnya nih, supaya dia
nggak tersumbat sama susu. Nah, kalau untuk buih-buih yang besar gini, dia bisa hilang ketika teman-teman ketok-ketok gini. Sambil disuir, diketok, nah dia akan pecah tuh. Nah, ini hasilnya udah creamy, teman-teman lihat. Nah, ini gue langsung kasih lihat teman-teman gimana cara bikin latte artnya. Oke teman-teman, di sini gue akan kasih lihat teman-teman cara bikin latte artnya ya. Teman-teman lihat dari tekstur susunya udah oke lah kalau untuk mesin gini oke. Nah, sekarang kita bikin latte artnya. Miringin dulu, tuang, miring. Jadi deh, tuh teman-teman lihat. Terus busanya juga oke, ini untuk latte gitu teman-teman ya. Kalau untuk cappuccino dia memang busanya akan lebih tebal lagi. Oke, sekarang kita balik ke tampak atas untuk ngobrol kesimpulan dari mesin KF6002 ini. Oke teman-teman, tadi teman-teman udah lihat kan hasil latte-nya seperti apa. Jadi menurut gue mesin espresso ini menurut gue rekomen buat teman-teman jadiin pertimbangan. Kalau misalkan teman-teman lagi cari-cari nih, wah mau beli mesin espresso rumahan yang baru gitu, tapi bingung mau beli yang mana gitu ya. Nah, kalau teman-teman berminat sama mesin espresso KF6002 ini, di bawah gue udah kasih link. Di situ teman-teman juga bisa pakai kuponnya, ada potongan 100.000 setiap teman-teman masukin, ada nanti gua akan tulis di bawah, masukin kode itu, silakan teman-teman transaksinya via Tokopedia langsung ke Kopi Company gitu. Nanti gimana cara transaksinya akan gue taruh di deskripsi, silahkan dicek. Semoga teman-teman bisa terbantulah dengan adanya cashback 100.000 ini gitu. Gua rasa videonya sampai di sini aja. Kalau video gua berguna, teman-teman silahkan klik tombol like dulu, terus jangan lupa share ke sosial media teman-teman supaya semakin banyak yang terbantu. Terus kalau masih ada pertanyaan silahkan tulis aja di kolom komentar. Pasti akan gua jawab selama gua tahu jawabannya gitu. Buat yang belum subscribe silahkan subscribe dulu aja. Setelah subscribe itu di sebelah kanannya ada gambar lonceng, itu diklik supaya setiap gua upload video baru teman-teman dapat pemberitahuan. Oke, sekian video dari gua, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.